Oke, hari ini saya mau sharing tentang Firebase Out, login with Google menggunakan Flutter. Nanti tampilannya akan seperti ini, akan ada home screen, lalu ada button login with Google. Ketika kita klik, nanti akan seperti ini, akan muncul pilihan email yang ada di handphone kita. Saya pilih salah satunya, lalu dia akan proses dan dia munculin profil kita. Ini adalah data-data publik yang boleh dimunculin sama si Google. Dan ada button logout juga, ketika kita klik dia akan kembali ke halaman login. Oke, seperti biasa, mari kita buat dulu projectnya. Di sini saya beri nama Flutter Firebase Google. Ini masih baru projectnya. Setelah itu kita masuk ke terminal. Oh ya, sebelumnya kita add dulu untuk package-package-nya. Saya menggunakan PubSpec Assist. Package-nya di sini saya pakai Firebase Core, Firebase Out, lalu ada Google Sign In, lalu ada juga saya pakai Font Awesome Flutter. Untuk ambil ini icon Google ini saya pakai Font Awesome Flutter. Kita enter. Oke, Flutter Core-nya saya pakai Flutter Core, lalu Flutter Out-nya Flutter Out, lalu ya nanti akan otomatis masuk ke PubSpec YAML ini. Nih udah otomatis dibuatin. Oke, ini saya turun ke 17.0. Oke, setelah itu kita masuk ke sini ke terminal. Kita buka terminalnya seperti biasa, new terminal. Nanti masuk ke sini. Saya besarin. Oke. Pertama kita aktifkan dulu untuk Flutter Fire CLI-nya dengan mengetikkan .pub global activate Flutter Fire CLI. Oh sorry, typo. Ini datnya kurang T. Ini. Oke, sudah aktif. Setelah itu jangan lupa untuk install si Firebase tool-nya menggunakan npm install mng Firebase tools. Nah, kalau npm-nya belum ada di laptop teman-teman bisa download dari sini, node.js.org download. Nanti install dulu untuk npm-nya. Oke, kita tunggu. Oke, setelah Firebase tools-nya keinstall, kita bisa langsung login ke Firebase-nya. Firebase spasi login. Nah, di sini kita enter aja untuk login via web. Terus kita masukkan email yang ada Firebase-nya. Saya pakai saifulbari.tl@gmail.com. Saya allow. Oke, di sini sudah sukses. Kita balik lagi. Ini saya sudah login in Saifulbari. Nah, lalu setelah itu kita ketik Flutter Fire configure. Kita enter. Dia akan baca semua project yang ada di tempat kita dan kita bisa bikin baru langsung dari sini. Saya ketik di sini create a new project. Saya kasih nama di sini. Kita beri nama project LWG, login with Google. Oke, di sini dia akan otomatis membuatkan project di Firebase Console. Oke, kita disuruh milih platform apa aja yang mau dibikin. Untuk web sama macOS saya disable dulu dengan ketik ini spasi, lalu kita enter lagi. Oke, di sini untuk platform Firebase app ID-nya sudah dibikin Android sama iOS. Di sini kita bisa lihat perubahannya. Pertama, dia akan membuatkan file Firebase option. Di sini sudah ada Firebase APK, app ID, message sender sudah ada semua. Lalu setelah itu dia juga akan menambahkan data di sini, di bullet sini. Ini penambahannya Firestore, Flutter Fire. Terus dia juga ada penambahan di app sini. Di sini dia juga ada penambahan ini, otomatis ditambahkan sama si Flutter Fire, dan juga Google Service-nya juga otomatis dibikinin sama dia. Oke, sampai sini. Setelah ini
kita masuk ke Firebase Console. Di Firebase Console kita cek dulu untuk projectnya apakah sudah masuk. Tadi kita beri nama LWG ini. Oke, terus ini sudah jadi juga untuk apps-nya juga udah jadi. Nah, sekarang kita lanjut untuk penambahan fingerprint. Nah, fingerprint ini dapat dari mana? Kita bisa gunakan keyword ini. Bisa lihat di Stack Overflow dengan keywordnya generate SSH1 for Flutter. Nah, di sini ada untuk Mac, Windows, sama Linux. Saya coba pakai yang Mac. Kita copy, kita ke terminal. Oke, kita kopikan di sini, kita enter aja. Oke, di sini kita udah dapat SSH1-nya, kita copy, kita masukkan ke fingerprint, kita save. Lalu SSH256-nya juga kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Oke, kita simpan. Setelah itu kita download Google Service JSON-nya. Oke, setelah kita download, kita lihat. Nah, di sini kita buka, terus kita copy, kita update lagi di Google Service.json-nya. Oke, sudah masuk. Untuk setting, oh masih ada lagi. Setelah penambahan ini kita masuk ke build, terus kita pilih authentication-nya. Oke, kita pilih get started. Lalu untuk sign in methodnya kita pilih Google, kita enable, emailnya kita isi, lalu kita simpan. Oke, sampai sini setting Firebase Console-nya sudah selesai. Lalu kita masuk untuk membuat halaman login screen. Pertama kita buat dulu foldernya, folder screen. Lalu saya buat login screen. Pertama kita buat dulu kelas loginnya, lalu jangan lupa untuk import package-nya. Lalu setelah itu saya buat variable size dari media query dari konteks, lalu saya return scaffold. Saya buat dulu bodinya, saya isi container dengan height width-nya sesuai dengan layar, lalu saya tambahkan decoration dengan box decoration dengan warna gradient linear. Lalu setelah itu saya isi dengan kolom dengan main axis-nya itu center, lalu saya kasih child dengan logo Flutter. Kita simpan. Sampai sini untuk filenya ini sudah bisa kita daftarkan di sini. Seperti biasa, di sini saya hapus dulu komennya, saya simpan. Lalu sampai bawah saya hapus. Terus my home-nya saya ganti dengan login screen. Lalu coba kita running. Oke, untuk tampilannya sekarang seperti ini. Ini adalah dari login screen yang kita bikin. Oke, kita lanjutkan untuk membuat button login with Google. Oke, tadi kita sampai sini. Setelah itu saya tambahkan jarak 50 px, lalu di bawahnya saya kasih gesture detector. Nanti ketika diklik dia akan melakukan on tap. Saya isi dengan kontainer berwarna putih dengan border circularnya 100. Kita simpan seperti ini, sudah kelihatan warnanya putih. Lalu di dalamnya saya kasih row lagi dengan main axisnya center, nanti dia akan di tengah sini. Lalu childrennya saya isi pertama dengan ikonnya si Google, lalu saya kasih jarak 14,
lalu saya kasih teks dengan wording login with Google, kita simpan. Nah, seperti ini untuk halaman login screen sudah jadi. Setelah itu kita membuat service Firebase out-nya. Untuk Firebase out-nya sendiri saya taruh dia di folder namanya service, lalu kita bikin filenya namanya Firebase out service.dart. Lalu kita buat dulu kelasnya, kelas Firebase out service. Jangan lupa untuk menambahkan import package-nya untuk Firebase out dan Google sign in-nya. Setelah itu saya buat variable dengan nama _out, dia dari Firebase out instant. Setelah itu saya buat user get user, nanti ini bisa kita panggil untuk dapetin fotonya, terus namanya, emailnya, seperti itu. Lalu saya bikin user streamnya. Out state ini adalah perubahan ketika dia lagi login atau logout, lagi aktif apa enggak. Jadi nanti ketika dia belum login, streamnya ini akan memberikan nilai 0 seperti itu. Tapi kalau dia sudah login, nanti streamnya akan memberikan nilai user. Lalu saya buat functionnya sign in with Google. Lalu saya kasih try catch di sini dengan catch-nya itu Firebase out exception. Lalu saya print aja untuk stack trace-nya kalau ada error. Setelah itu saya buat dulu variabelnya Google user, dia dari Google sign in account, diisi await dari Google sign in. Jadi nanti akan muncul di sini halaman ini pilihan Google-nya, akunnya itu dia await dari sini, ini Google sign in. Nah, ketika dia pilih nanti otomatis masuk ke dalam datanya, masuk ke Google user ini. Setelah itu saya bikin Google out yang isinya itu dari Google user.authentication. Setelah itu saya kasih kondisi jika Google out access tokennya itu tidak 0 dan ID token tidak 0. Saya bikin kredensial dari Google out provider dengan kredensial dari access tokennya ambil dari Google out access token dan ID token dari Google out ID token. Nah, setelah itu kita await lagi untuk outnya, kita isi sign with kredensialnya udah dapet, jadi otomatis nanti out state changesnya ini udah keisi, usernya udah keisi, seperti itu. Setelah itu kita bikin lagi function untuk sign out-nya, future void sign out, lalu saya isi out.signout. Ini nanti untuk button sign out-nya. Oke, setelah itu kita bikin halaman home screen-nya. Di sini saya beri nama home screen.dart. Lalu kita buat kelas home screen-nya. Pertama kita buat dulu home screen-nya dengan stateless. Lalu jangan lupa untuk import material dart, terus font awesome sama Firebase out service yang tadi. Setelah itu saya bikin size-nya dulu dengan media query size. Lalu saya seperti biasa pakai scaffold. Lalu body diisi container dengan height dan size-nya sesuai layar dengan decoration-nya, background-nya linear gradient. Lalu saya isi child dengan kolom. Pertama kolomnya nanti akan main axis-nya center di tengah. Lalu saya isi pertama circle avatarnya dengan data user, foto profile. Lalu saya kasih jarak 20 px. Setelah itu saya bikin container lagi dengan box decoration-nya untuk border radiusnya 20. Oke, di dalam kontainer saya isi kolom lagi dengan main axis-nya center juga. Dengan children pertama saya isi title-nya dengan nama profile. Lalu saya kasih garis pembatas, saya kasih size-nya lagi untuk jaraknya, tingginya 10 px. Lalu di bawahnya saya kasih nama, terus saya ambil dari display name-nya, lalu saya kasih jarak lagi. Setelah itu saya isi email dari email, lalu saya kasih jarak lagi. Oke, saya kasih jarak lagi antara kontainer dengan bawahnya. Lalu saya kasih gesture detector. Untuk kontainernya saya isi dengan decoration warnanya merah, lalu saya isi dengan wording logout. Oke,
Untuk on tab-nya kita bisa isi dengan Firebase out service logout sign out seperti ini. Oke, home screen-nya sudah jadi. Setelah ini kita bisa kembali ke login screen. Saya mau tambahkan untuk loading screen-nya. Oke, untuk loading pertama saya bikin dulu boolean is loading-nya saya isi false, lalu di children-nya saya tambahin apakah dia loading-nya true atau false, lalu saya isi ketika dia loading-nya true, saya kasih center dengan main axis-nya dia center, lalu saya bungkus circular progress indikatornya dengan size box 100x100. Di bawahnya saya kasih wording processing dengan jarak 18 px. Setelah itu saya buat dulu untuk functionnya login Google. Ini nanti akan dipanggil ketika klik button login with Google. Lalu saya set state dulu, is loadingnya saya ganti true. Setelah itu saya panggil sign in with Google-nya, lalu saya set lagi is loadingnya menjadi false. Oke, di sini kita masukkan untuk Firebase out service-nya. Oke, setelah itu kita masukkan function tadi ke dalam gesture detector sini. Oke, kita masukkan di sini login Google. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke main kelasnya. Jadi di sini nanti untuk mengecek apakah state-nya itu lagi sudah login apa belum gitu. Dengan memanfaatkan stream tadi, memanfaatkan ini stream user. Oh iya, pertama kita set dulu untuk Firebase out-nya, kita konfigurasinya kita pasang dulu. Pertama widget flutter bidding.ensure initialize-nya, lalu habis itu kita kasih await Firebase initialize app option default Firebase option current platform. Oke, di sini kita kasih asing. Lalu Firebase out-nya kita import package-nya, Firebase core-nya, lalu default Firebase option-nya kita juga masukkan. Ini ada di sini. Lalu setelah itu di home-nya console login screen-nya saya hapus dulu. Jangan lupa untuk mengimport home screen sama Firebase out service-nya. Lalu setelah itu saya buat stream builder-nya dengan user, kembaliannya user, lalu streamnya saya isi dengan Firebase out state. Setelah itu untuk buildernya kita isi kontak dengan dan snapshot, lalu kita kasih kondisi jika snapshot connection state-nya masih waiting, kita isi dengan circular indicator. Lalu saya kasih bawahnya else if snapshot connection-nya itu done atau aktif. Saya isi dengan jika ada datanya, snapshotnya atau usernya ini ada isinya, otomatis dia login dan saya arahin ke home screen. Tapi jika dia nggak punya data, otomatis no, saya arahin ke login screen. Nah, setelah itu kalau dari sini, jika tidak semuanya dia tidak waiting, tidak dan tidak aktif, saya kasih dia pesan errornya gitu. Dia sekarang lagi kondisinya apa gitu, saya tampilin seperti itu. Oke, kita coba, kita matiin dulu, lalu kita running ulang. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kita coba klik. Oke, muncul. Nah, seperti ini. Kita coba klik Saiful Bahri. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya muncul tadi. Ada image URL, terus nama profil, terus kita klik logout, otomatis dia akan kembali ke halaman login. Oke, cukup sekian, terima kasih.